Hai creative people, sebelum melihat videonya jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe. Kali ini Samara akan bercerita mengenai jurnal bukunya nih, Be Purposeful. Ada 3 jurnal buku yang di-launching oleh Samara, yaitu Be Purposeful, Be Grateful, dan Be Honest. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Be Purposeful. Jadi, Samara dan Mbak Anis akan membahas bagaimana kita mencapai tujuan hidup kita. Nah, di sini mereka akan mengulik bagaimana kita mencapai tujuan-tujuan dalam hidup kita. Wah, menarik ya. Apa sih yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan kita? Kita langsung aja dengerin Mbak Anis dan Samara. Halo, hai. Saya Anis Walls dan anak saya Samara Farhana. Iya, kita berdua berada di Kreatif IKNM. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sederhana. Topiknya adalah Be purposeful. Oke. Aku udah terlalu tua untuk seperti ini. Semangat. Ini kayak bendera merah putih. Semangat. Oke. Be purposeful, ya kan? Yes. Artinya Punya tujuan. punya tujuan. Oke. Dalam apa yang dilakukan. Oh, kita akan bahas sama-sama, oke? Kali ini Kita akan ngebahas sesuatu yang bermanfaat. Topiknya adalah salah satu jurnalnya Semi dengan Uda Wempi, yaitu be purposeful. Jadi pentingnya untuk memiliki tujuan untuk apa yang kita lakukan. betul. Tanpa tujuan, boleh batuk nggak tadi? Boleh ya? Nggak apa-apa dong batuk, kan ini semuanya natural. Be purposeful. Tujuan. Tanpa tujuan, kita akan sulit bertahan. Tanpa tujuan, jalan yang berliku bisa salah jalan. Tanpa tujuan, bisa jatuh, tidak semangat lagi untuk ke atas menjulang. Jadi hidup memang harus ada tujuan. Betul nggak? Betul. Puisi asal-asalan, tapi penting karena hidup punya tujuan. Wow, keren banget. Mama kayak orang pantun guru bahasa Indonesia aku pas Gitu ya? SD. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Bahasnya Yes. gimana? Yes, jadi aku penasaran nih. Kita kan ngomongin tujuan. Mama punya tujuan hidup nggak? Oh, sangat. Gimana sih kamu? Oh, sangat. Nah, tujuan hidup Apa saya tujuan adalah kamu? bahagia. Kayak itu terus jalan. Tujuan hidup saya adalah bisa bermanfaat bagi orang banyak selama hidup ini. Iya, aku juga. Bisa menjadi orang yang baik dalam semua hal. Ibu yang baik, istri yang baik, anak yang baik, adik yang baik, kakak yang baik, semua yang baik-baik. Walaupun ya namanya manusia tidak luput dari dosa ya, pasti adalah kita kesalahan-kesalahannya, tapi kita selalu punya tujuan untuk menjadi orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Jadi harus ada kenaikan, kebaikan dari hari kemarin untuk hari esok gitu. Aku Dan setuju. selamat dunia akhirat udah pasti. Amin, amin. Aku suka tujuan hidup mama. Aku baru tahu. Aku nggak pernah interview mama kayak gitu sebelumnya. Cuman kalau misalkan aku dulu nggak tahu tujuan hidupku apa, aku sehari-hari ya itu jalanin aja. Tiba-tiba harinya selesai, minggunya gitu sih? selesai, bulan selesai. Iya, aku nggak ada tujuan hidup dulu. Kalau saya dari Sekolah kecil aja. udah ada tujuan, umpamanya saya masuk pramuka, maunya siaganya apa? Siaganya mula, bantu, tata, siaga, penggalangnya ramu, rakit, terap. Itu udah ada tujuannya semua. Mau ikut jambore udah ada tujuannya, mau kuliah di ITB udah ada tujuannya, semuanya udah ada tujuan. Tapi tujuannya itu jelas ya, kayak itu banget ya. Oh Mama. iya, bayangkan umur saya yang masih kecil SMP, saya udah nempelin itu gambar-gambar, ada menara Eiffel, ada segala macam di dinding-dinding itu. Karena saya berpikir sama apa saya, kok kita di sini-sini aja sih? Sementara di dunia sana banyak sekali bangunan-bangunan bagus. Pak, ini ada ini, aku mesti ke situ. Tujuan hidupku, aku harus sekolah tinggi, aku mesti ke situ. Gitu. Dan tercapai semuanya karena kita punya tujuan, ya kan? Iya, iya. Kalau misalkan aku dulu mungkin adalah garis besar arahnya gitu mau kemana, tapi
benar-benar punya tujuan khusus tuh, waktu itu aku ada kesulitan gitu. Jadi aku ngerasain banget pas setelah udah punya tujuan, tahu apa pentingnya kita tuh ada arah kalau mau melakukan sesuatu. Jadi energi kita juga nggak terbuang sia-sia, dan kita juga jadi bisa belajar dari prosesnya. Benar. Dan kita juga kalau mamanya punya tujuan itu melatih fokus. Karena kan bayangin ya, dari sehari 24 jam itu udah berapa jam dipakai tidur? Tergantung 7 sampai 8 jam umpamanya. Dari yang nggak tidur itu masih tidur siang juga. Kadang banyak banget yang nggak tidur kan. Apa sih hubungannya? Karena banyak sekali waktu yang terbuang sebenarnya. Hanya sedikit waktu yang dalam bentuk sadar ya. Karena selebihnya kan kita tidur kan. Nah, kita harus bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik. Karena kalau kita tidak punya tujuan, sayang sekali waktu terbuang percuma. 10 menit aja buat mama itu, kita dengan 10 menit seseorang itu bisa merubah hidup orang. Enggak. Oh iya. Iya. Bisa rubah hidup orang. Dalam 10 menit itu bisa timbul ide yang luar biasa. Dalam 10 menit itu kita bisa memanfaatkan waktu yang 10 menit itu untuk merubah arah kehidupan orang lain yang lebih baik gitu. Ide juga bisa timbul dari waktu yang cuma 10 menit kayak gitu loh. Maksudnya, tapi kan jadinya kalau ada arah, kita juga mengerjakan pekerjaan yang jelas gitu loh. Gak asal-asal aja. Kadang-kadang kan orang, gue mau kesini, gue mau hura-hura gini, gue mau gini. Apa sih tujuannya? Nggak jelas kan? Ujung-ujungnya ngaco, ujung-ujungnya cuman, maaf ngomong ya, mamanya nggak jelas gitu, main kesini, main ke situ nggak jelas, sampai di rumah juga nggak jelas, nggak ada tujuan hidup gitu. Terus nggak sayang apa hidupnya? Bener. Ya itu, dulu aku kayak gitu, aku jalan-jalan aja tapi aku nggak jelas. Tapi akhirnya aku merefleksikan diri, karena masa sih selama ini aku nggak jelas aja tuh ya apa yang dilakukan. Aku step back, terus aku menata lagi hidup dan tujuannya sebenarnya yang aku mau dan aku rasakan, dan bukan yang orang lain ekspektasikan itu tujuannya apa. Lalu aku nemukan, tujuan aku ya aku mau membantu orang biar mereka bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Jadilah aku terjun di wellness gitu. Ya, hidup itu harus punya tujuan, tapi tujuannya juga harus yang baik. Kalau tujuannya yang jelek juga nggak ada gunanya gitu loh. Jadi tetap kita harus memang punya tujuan, tapi tujuannya kemana? Mau terus, mau ke kiri, mau ke kanan, ya kan? Yang baik harusnya, jadi yang positif. Jadi tetap mindsetnya bukan hanya aku punya tujuan kok, tapi mindsetnya suka-suka aku gitu. Mau jelek, mau buruk, mau jelek menurut elu, mau bagus menurut elu, nggak gitu. Jadi find something that really need to do, focus with it, and positif gitu. Ya, aku setuju banget. Karena kalau kita punya tujuan terus kita nggak bisa mengukur diri, ternyata sebenarnya itu jelek loh, itu menjelekkan orang lain, itu juga nggak bagus tujuannya. Tapi dijalanin terus ya, kecemplung lah kita. Iya. Ya nggak? Benar. Kan harus jadi selamat, benar nggak? Betul. Selamat, sehat, walafiat. Halo Mbak Ardin. Kamu kok nggak nyambung? Emang kayak apa sih? Iya, jadi maksud aku kita benar kalau misalkan kita nyemplung itu artinya kita karena nggak tahu arah. Iya. Terus kalau kita punya arah dan kita latih untuk punya arah itu nggak cuma pas sekali aja lagi duduk terus mikirin ini loh yang aku pengenin, tapi harus diinkorporasi di hal-hal yang kita lakukan dalam keseharian kita. Betul. Gitu. Kalau saya ya, karena saya muslim, saya selalu berpikir gini, 3 yang kita bawa mati. 1, doa anak kepada orang tuanya. Rabbi sili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi bukan sekarang aja di depan kamera dan all the time. Terus kedua, anak, kamu tuh lucu banget sih. Yang kedua adalah ilmu. Ya, halo. Ilmu yang bermanfaat, bagi orang lain. Ilmu yang kita cari yang bermanfaat untuk orang lain. Lalu amal, ibadah kan? Itu kan ada 3 kan? Ya. Nah, jadi ya harus itu. Jadilah orang yang memiliki tujuan hidup dan mempunyai kegiatan perbuatan yang bermanfaat bagi banyak orang. Ya, jadi perspektif tujuannya pun dibesarkan ya. Jadi nggak cuma tujuan hidup di hidup ini doang, tapi tujuan hidup di semua hidup. Iya betul. Aku kadang lupa. Karena
beramal itu kan nggak harus ngasih uang. Kalau kita ada uang, bagus sekali. Kita Setiap senyum hari. aja beramal. Oh iya, iya benar. Ya, banyak loh yang nggak mau senyum sama gue juga. Ayo, siapa ngaku? Ada loh orang yang nggak mau senyum. Kalau senyum itu gratis kan, dan itu contagious. Kalau dari hati kerasa senyum. Kerasa. Dan itu tuh ya seperti menular sih. Kalau mama kita tersenyum aja, itu kebaikan kita tuh menular kepada orang lain, sehingga orang yang melihat kita tersenyum pun dia tersenyum pada orang lain gitu. Iya benar, itu emang ada videonya waktu itu, kalau ada orang ngebantu orang lain dari senyuman aja tiba-tiba semua orang lain ngerasa Iya, happy dan hati bahagia. kita juga ringan ya kalau ngeliat orang yang senyum, ya kan kayak Jadi- kita belajar senyum. Mungkin buat teman-teman yang lagi dengerin boleh senyum nih. Rasain hatinya berbeda. Tapi bener sih, aku kalau di kelas yoga aku di lebih akhir senyum. gitu, aku ngajak teman-teman buat kayak sentuh hati, tanya apa yang kamu syukuri hari ini, terus aku ajak buat Betul. senyum ikhlas dan rasain di hati tuh rasanya beda kalau kita sambil Senyum megang di hati. sambil senyum. Kalau senyum Iya. anak kecil gini, supaya ini lebih kecil. Jadi ini SMP gini, SMA gini. Gitu. Ya enggak Ya gitu. hebat. Terus kita ngomongin apa lagi? Ya, Bukumu itu tadi tujuan Oh, ya, iya. tujuan itu tadi. Tujuan hidup. Gitu kan kalian? Tujuan hidup. Ya enggak, jadi basically aku dulu di tahun 2017 pernah merasakan sedihnya meninggalkan Belanda whatsoever ini. Nah terus aku pulang ke Jogja, waktu itu masih kuliah, aku bikin planner gitu. Plannernya itu untuk meningkatkan rasa tujuan dari keseharian kita. Jadi aku bikin, oke, pertama kali ada mimpi apa sih, visi di masa depan yang kamu bayangkan. Kayak mama tadi bikin ada foto-foto Eiffel, aku juga dulu ada loh pas SMP SMA, aku taruh gitu di genteng. Nah terus abis itu genteng ya, atap genteng, Dan cita-cita kan, nah maksudnya Iya. bahasa Indonesianya cita-cita. cita-cita basically. Nah terus abis itu bisa ditarik mundur, jadi dari cita-cita itu apa yang kita mau lakukan tiap minggu untuk meraih cita-cita itu. Benar. Nah terus bagus banget sih respon dari teman-teman yang waktu itu aku lagi jualan, karena ngerasa kayak oh ya butuh banget. Nah tapi aku nggak melanjutkan waktu itu, cuman jual berapa ratus karena ya aku kerja. Ya, Jadi kerja. aku bersyukur banget sih dengan belajar itu. Nah jadi sekarang aku ngeluarin lagi 3 jurnal gitu. Nah salah satu jurnalnya ini adalah tentang be purposeful, yaitu bagaimana rasanya kita bisa punya visi hidup kita yang jelas. Jadi untuk yang belum tahu visinya nggak masalah, nggak apa-apa, karena ada prompt dan konten-konten pertanyaan yang bisa ngebantu gimana sih visi kita di masa depan. Dan ini buat semua umur. Jadi kalau misalkan masih muda atau sudah lebih tidak muda, masih mau apa ya, merasa kayak ada yang masih kurang nih dalam hidup, jadi bisa banget nanti bisa dicek. Sebenarnya buku seperti itu tuh bagusnya untuk pengingat sih. Jadi kadang ya kita tuh kan sibuk jadi ibu rumah tangga seperti saya umpamanya, yang ngurusin suami, yang ngurusin rumah, yang ngurusin dapur, yang ngurusin anak. Kita kan banyak sekali ya, belum hobi ya kan banyak. Tapi kalau kita punya buku yang selalu kita bisa baca, yang kita bisa buka, mau nggak mau tuh kita tuh jadi terbawa untuk mengerti dan terasa terus gitu. Daya ingat kita, oh ternyata saya punya hidup ini punya tujuan loh gitu. Kalau saya kan sebagai ibu, jadi saya punya tujuan untuk bisa menjadi ibu yang baik. Seperti apa anak-anak saya nanti kalau saya nggak ada mengingat saya gitu. Ya, maksud saya ingin, maksudnya saya ingin melakukan sesuatu yang diingat oleh anak-anak saya gitu. Karena kan kita nggak bisa, kita bukan ngomong masalah kematian Sam, tapi kita ngomong bahwa manusia itu memang nggak ada yang selamanya di dunia kan. Correct, Jadi dengan kita termotivasi memiliki tujuan yang baik, kita akan jalan juga dengan mindfulness yang sesuai dengan tujuan itu gitu. aku setuju banget. Iya nggak? Kalau umpamanya aku ingin menjadi ibu yang kreatif sehingga anak-anakku selalu terasah
menjadi kreatif, mengajarkan cucu-cucuku nanti menjadi kreatif. Aku ingin menjadi ibu yang mandiri, ibu yang berani. Nah, jadi aku selalu bersikap berani membela apa yang menurutku baik gitu. Aku ingin ya menjalankan ya gitu intinya gitu sih, bukan mengajarkan semua yang mendengar, tapi kita Sharing harus, aja. ya, kita harus punya tujuan hidup lah gitu ya kan. Kalau nggak punya tujuan hidup cuek kata orang Sunda teh cuek gitu tetiasa gitu mah cuek-cuekan Gak ngerti. gitu. Mama ini lumayan hebat loh, karena kita sebenarnya bukan orang Sunda, tapi mama lama di Bandung. Tiasa bahasa Sunda, sedayana, damang, Jadi Jawa juga bisa. Ya coba gimana ngomong tadi? Hah? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Matur sembah nun. Kamu Matur suksema itu bahasa Bali, salah. salah. Sami-sami. Kalau bahasa Madura, ratin. Ya, Tapi oke. cantik. Amin. Oke, jadi pas banget kita waktunya sudah hampir habis buat ngobrol, tapi aku berterima kasih banget buat teman-teman, Mbak, Tante yang lagi hadir hari ini dengerin aku dan Mama sharing tentang tujuan. Iya, Tujuan hidup, tujuan hidup. pentingnya punya tujuan. Ya, dan kalau mamanya kita selalu susah fokus, orang yang susah fokus, dan kita terlalu sibuk atau terlalu banyak yang dikerjakan, atau kita memang orang yang tipikal nggak bisa fokus terhadap sesuatu, maka kita perlu pegangan seperti buku itu, supaya kita bisa buka tiap hari, kita bisa tulis sendiri apa keinginan kita. Mungkin nggak usah jauh-jauh sampai berapa tahun ke depan, 10 tahun ke depan ya. Apa yang saya inginkan untuk bulan ini? Betul, ada Ya kan? pertanyaannya itu. Short purpose ya kan. Tujuan saya untuk masa pandemik ini tidak sehat loh. Saya ingin sehat, tidak Amin. kena COVID umpamanya. Saya ingin sabar di rumah, banyak bersyukur gitu kan ya. Iya benar. Bulan ini saya harus kayak mama kan. Bulan ini saya pengen bikin 10 lukisan. Nah, jadi saya melukis, saya ingin belajar bikin baju. Saya bikin baju gitu. Benar. I'm so proud of you. Ya gitu ya. Oke. Semuanya kita sharing nih. Semoga manfaat ya. Kita nggak ngajarin, tapi kita mengajak. Jadi kalau mamanya susah fokus, beli aja buku Samara dan Uda Wempi, namanya Be purposeful. ya oke. Dadah, thank you. Have a good Monday evening. Thank you, it's an honor. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.